Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Aisyah dari Bimba Unit Kumudas Moro Semarang, Jawa Tengah. Pada kali ini, saya akan memaparkan tugas pertama, membuat video pada program kebimbaan yang meliputi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh motivator. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan konsep filosofi kata Bimba yang Anda ketahui. Menurut saya, kata filosofi dari Bimba itu adalah bimbingan minat belajar dan baca anak yang bertumbuh pada proses, bukan hasil. Jadi, apabila di tempat lain mungkin akan berpacu pada hasil dan belum tentu sifatnya fun learning, tetapi di Bimba sendiri itu bersifat fun learning atau pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, apabila proses itu menyenangkan, anak itu akan mengulang dengan inisiatif pada diri dia sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba. Menurut saya, kebahagiaan sejati itu seperti rasa bahagia yang berkelanjutan atau tidak ada batasnya, bukan bersifat sementara. Kemudian hubungan antara tujuan hidup dengan Bimba dan kebahagiaan sejati, yaitu di Bimba itu diajarkan untuk orang itu bahagia sejati merupakan tujuan hidup. Sedangkan apabila kita untuk mendapat kebahagiaan sejati itu bisa didapatkan dari rasa syukur. Jika kita mensyukuri apa yang ada, apapun itu kondisinya, kita akan merasakan yang namanya bahagia. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Menurut saya, konsep dari beriman itu adalah percaya kepada adanya Tuhan. Tuhan itu memang tidak bersifat nyata karena itu diyakini dan dipercaya oleh hati dan pikiran. Kemudian dengan meyakini adanya Tuhan itu kita akan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa mempertanyakan kenapa kita harus beribadah begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan berbuat baik, yaitu berbuat baik itu melakukan suatu tindakan yang tentunya saja positif, dapat bermanfaat kepada orang sekitar. Tentunya tindakan tersebut itu bisa dijadikan panutan atau contoh untuk orang banyak. Kemudian apa yang dimaksud dengan belajar? Menurut saya belajar itu menimba ilmu tentunya. Kemudian belajar itu luas cakupannya, tidak hanya dari buku tetapi juga pengalaman ataupun ketika kita sedang berdiskusi mengenai suatu hal. Kemudian dalam belajar itu kita pastinya akan mendapatkan proses, dan proses itu sebagai kayak tumpuan untuk yang di masa depan. Pertanyaan keempat, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Kemudian berikan contoh konkretnya dalam kehidupan nyata. Menurut saya ya sudah sih menerapkan tiga konsep tersebut. Contoh konkret dalam kehidupan nyata beriman yaitu melakukan ibadah, berbuat baik kepada orang tua maupun orang di sekitarnya, bersedekah bagi yang Islam. Kemudian tidak menghina atau mencela agama orang lain atau kepercayaan orang lain. Kemudian berbuat baik itu yaitu dengan dilakukan dengan cara tolong menolong atau hal positif, seperti selain tolong menolong yaitu kita bisa kayak menghormati orang lain, tidak bersifat angkuh. Kemudian terkait dengan contoh konkret dalam belajar yaitu kita mencari ilmu. Contohnya di Bimba ini, ketika kita di Bimba kita dituntut sebagai pembelajar, yang dimana kita harus mau belajar dan menerima masukan atau saran dari sekitar. Kemudian satu yang menarik saya adalah belajar itu membaca. Tentunya menurut saya membaca entah itu dari buku ataupun jurnal. That's me.
Kemudian apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar. Di Bimba sendiri itu terdapat 7 tahapan belajar, yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, kemudian mensintesa, terus mengevaluasi, yang terakhir mensosialisasikan. Hubungan dari 7 tahapan tersebut yaitu pertama, kita tahu. Awalnya kita tahu tuh hanya sekilas. Kemudian dari pengetahuan atau hal kecil yang kita tahu sekilas itu kita mencari tahu lebih dalam. Apa sih itu? Kemudian setelah kita mencari tahu, oh kita paham, begini ya maksudnya. Kemudian mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisa apakah ini baik atau buruk, dampaknya bagaimana, apakah ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, dan sebagainya. Kemudian setelah menganalisa, kita mensintesa, kemudian mengevaluasi dari hal ini tuh apa sih yang bisa dipetik atau hikmahnya dari hal ini, juga apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Kemudian setelah kita mendapatkan sisi positif dari hal tersebut atau sesuatu yang kita tahu, kemudian kita mensosialisasikan kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep paradigma Bimba. Tentu saja paradigma itu merupakan konsep atau cara pandang yang paling dasar atau suatu landasan berpikir yang dijadikan pedoman pada seseorang untuk melakukan suatu hal. Kemudian dari konsep paradigma Bimba sendiri itu memiliki makna membahagiakan semua orang yang terlibat dalam proses membimbakan, baik itu anak-anak, motivator, orang tua. Maksudnya ketika anak-anak itu ditujukan untuk dibimbing minat belajarnya, sedangkan orang dewasa itu sebagai pembelajar. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dan apa contoh konkret atau contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menurut saya sudah melakukan hal tersebut. Di antaranya, yang pertama ya tentunya membimbing minat baca dan belajar anak. Kedua, senantiasa mau belajar, menerima kritik atau saran dari sekitar, mau diingatkan, kemudian terbuka terhadap masukan positif. Kemudian apa sih yang menjadi landasan terkait dengan paradigma Bimba, yaitu mau memperbarui, mengupgrade ilmu baru. Kemudian yang terakhir, jelaskan perbedaan antara membimbakan ataupun mengajarkan. Pertamanya, ketika orang mengajarkan itu tentunya bisa ke proses. Mohon maaf, ketika mengajarkan itu anak ditujukan pada hasil, tidak proses. Sedangkan ketika membimbakan itu berpacu atau bertumbuh pada proses, yang dimananya ketika membimbakan kita adalah fun learning dan small step system, begitu. Kemudian sifat dari mengajarkan itu bisa memaksa, karena yaitu anak akan dituntut pada suatu hasil. Tetapi ketika membimbakan, anak itu berpacu pada proses, yang tentunya ketika proses itu menyenangkan, diharapkannya anak itu akan mengulang hal tersebut dan tumbuh minat baca dan belajar pada anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.